Coba masnya geser lagi sini mas, maju sini. Ibunya maju lagi sini, jangan nyandar di papan tulis. Maju lagi sini, soalnya ada suara air di sana, nanti nggak bisa dengar suara saya. Ibunya dari mana? Oh, dari Sragen. Lakunya bisa enggak Ibu? Bisa, enggak mengalami kesulitan. Enggak. Untuk yang dari Serang, Banten, ada mengalami kesulitan tidak? Oh, enggak ada. Untuk yang dari Jepara, ada mengalami kesulitan? Enggak ada. Ya. Untuk yang dari Serang, Banten, masih ingat enggak kadangan kita kemarin malam tentang pencerahan dari saya mengenai perbedaan antara kehendak 4 anasir, kehendak hidup, dan kehendak maha hidup? Masih ingat ya? Masih. Malam ini saya akan memberikan pencerahan lebih dalam lagi tentang hal tersebut, karena itu penting sekali ya, itu penting sekali. Sebab kalau sampai kurang paham, apalagi nggak paham sama sekali, nah itu resikonya fatal. Nah, itu resikonya fatal. Kalau masih di tahap awal, masih dalam keadaan laku murni menuju suci, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah manekung atau sudah gembleng, yang berarti dalam tahapan laku suci menuju kelanggengan atau keabadian, dikarenakan sedang berupaya mempertahankan hasil manekung atau hasil gembleng. Lah ini tidak bisa kompromi di sini. Ini bisa fatal. Nah, bisa fatal. Kalau sampai prakteknya tidak tepat, resikonya pasti, ini bisa dipastikan loh ya, bisa dipastikan tidak akan bisa membawa diri di dalam prakteknya ini ya. Kalau kurang paham, di dalam prakteknya, ketika entah itu diam di saat bersama di setelah patrap atau di luar patrap, menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup, kalau kurang paham ini ya, nah itu resikonya tidak akan bisa membawa diri, tidak akan bisa menempatkan diri, tidak akan bisa menyesuaikan diri, dan tidak akan bisa menjaga diri. Kalau tidak bisa membawa diri, tidak bisa menempatkan diri, tidak bisa menyesuaikan diri, tidak bisa menjaga diri, bisa dipastikan lagi, bisa dipastikan tidak akan bisa menjadi kitab suci sejati ada makna bagi sesama makhluk hidup, tidak bisa menjadi wulang res sejati bagi sesama makhluk hidup, dan tidak bisa berbudi bawa laksana bagi sesama makhluk hidup. Kalau tidak bisa menjadi kitab suci sejati ada makna bagi sesama makhluk hidup, kalau tidak bisa menjadi wulang res sejati bagi sesama makhluk hidup, kalau tidak bisa berbudi bawa laksana bagi sesama makhluk hidup, gagal nih. Manunggal jatinya gagal di sini ya. Artinya panjenengan akan jatuh. Lah jatuhnya ini tadi lebih parah dari orang awam. Lebih fatal dari orang awam. Stresnya, bingungnya, masalahnya itu lebih parah dari orang awam. Nah, maka dari itu, agar supaya benar-benar mengerti, benar-benar memahami, benar-benar mengetahui mana kehendak
empat anasir, mana kehendak hidup, mana kehendak maha hidup, saya akan memberikan pencerahan lebih dalam lagi. Dan saya harap panjenengan bisa menyimaknya dengan baik. Sebagai acuan daripada yang sudah saya berikan pencerahannya malam kemarin terkait tentang perbedaan antara kehendak empat anasir, kehendak hidup, dan kehendak maha hidup, maka malam ini saya mengambil cuplikannya. Kehendak empat anasir adalah kelakuan keluar diri. Artinya, jika ada gerak-gerik yang kelakuannya melakukan keluar diri, itulah kehendak empat anasir. Sedangkan kehendak hidup adalah kelakuan ke dalam diri. Arti maksudnya, jika ada gerak-gerik yang kelakuannya masuk ke dalam diri, berarti itu adalah kehendak hidup. Sedangkan kehendak maha hidup adalah jika ada gerak-gerik yang tidak mengsesuatukan sesuatu, yang tidak mempermasalahkan masalah. Nah, itu berarti kehendak maha hidup. Masih ingat kan? Pencerahan itu kemarin malam masih ingat kan? Lalu pertanyaannya, terus yang diikuti kehendak yang mana Pak Web? Kan gitu ya pertanyaannya. Apakah kehendak empat anasir? Apakah kehendak hidup? Apa kehendak maha hidup? Kan pertanyaan seperti itu. Karena apa? Karena ketiga-tiganya kehendak ini benar semua. Ketiga kehendak ini benar semua. Kehendak empat anasir, ya benar. Lah benernya kehendak empat anasir apa? Benarnya kehendak empat anasir adalah merawat rumahnya, merawat tubuhnya. Nah, misal contoh, tubuhnya lapar kan? Nah, empat anasir mengajak bergerak keluar diri, mencari nasi, makan, itu kan kelakuan keluar diri. Agar supaya apa? Supaya tubuhnya kenyang kan, nyaman tubuhnya, tidak kelaparan dan lain sebagainya, tidak lemes dan lain sebagainya. Berarti kehendak empat anasir benar kan? Kehendak hidup pun sama, benar. Kehendak maha suci lebih benar lagi. Lalu bagaimana yang harus kita lakukan? Apakah mengikuti kehendak empat anasir atau mengikuti kehendak hidup atau mengikuti kehendak maha hidup? Ketiga-tiganya diikuti semua. Ketiga-tiganya itu diikuti semua, ketiga-tiganya itu dilakukan semua. Diperankan semua. Kehendak maha hidup ya kita perankan, kita lakukan artinya. Kehendak hidup ya kita perankan, kita lakukan. Kehendak empat anasir juga kita perankan atau kita lakukan. Karena apa? Karena ketiga kehendak inilah yang harus dikerjasamakan. Tidak boleh sendiri-sendiri. Kehendak empat anasir tidak boleh berpisah dari kehendak hidup. Kehendak hidup juga tidak boleh berpisah dari kehendak maha hidup. Artinya ketiga-tiganya harus kita lakukan. Ketiga-tiganya harus kita ikuti. Lalu caranya bagaimana? Nah, caranya ini loh, caranya atau tekniknya ketika praktek ini loh panjenengan harus benar-benar mengerti, benar-benar paham, benar-benar tahu, benar-benar klik caranya ini tadi. Sepintas cara dan tekniknya, kadangan kita malam kemarin sudah saya berikan pencerahannya. Dan malam ini saya akan lebih perdalam lagi. Lebih komplit, lebih detail lagi. Teknik atau cara memerankan ketiga kehendak yang maha dahsyat ini
adalah dikarenakan kita sedang laku kembali. Ya. Kita itu sedang laku pulang, laku kembali. Berarti langkah pertama kita harus mengikuti atau melakukan kehendak Maha Hidup dulu. Setelah mengikuti dan melakukan kehendak Maha Hidup, selanjutnya mengikuti dan melakukan kehendak hidup. Setelah mengikuti dan melakukan kehendak hidup, kemudian selanjutnya baru melakukan kehendak 4 anasir. Dengan begitu kita tidak termasuk aneh. Ya. Tidak termasuk aneh, tidak termasuk macam-macam, tidak termasuk neko-neko. Kenapa? Misal contoh, tidak pernah kerja punya uang. Aneh kan? Lapar tapi tidak pernah makan. Bisa kenyang. Aneh kan? Tuh. Karena keanehan itu tadi, maka di mata awam menjadi tidak wajar. Nah, ketidakwajaran ini di mata awam akan menciptakan fitnah atau ketidakbaikan. Langkah-langkah mengikuti atau melakukan 3 kehendak ini sebagai berikut. Ini perlu saya cerahkan dikarenakan ini rumit, ini sulit. Ya. Bertobat berarti menghentikan seluruh kebiasaan lama. Ya, membuka lembaran buku yang baru. Menghentikan kebiasaan lama ini tidak segampang membalikkan telapak tangan loh. Ya, ada prosesnya. Nah, proses menghentikan kebiasaan-kebiasaan masa lalu, proses menghentikan kebiasaan-kebiasaan zaman dulu, ini yang akan menjebak kita. Sehingga kita mudah tergelincir, mudah jatuh. Kalau kurang mengerti, kurang memahami, kurang mengetahui. Seluruh masa lalu, apapun namanya, apapun sebutannya, bagaimanapun kejadiannya, setelah manekung, selesai gembleng, ini selesai semua. Tersempurnakan, selesai semua, nggak ada bekas. Namun dikarenakan di dalam diri kita itu ada otak. Otak ini kalau dipersamakan dengan alat elektronik, itu sama dengan komputer. Nah, komputer ini bisa beroperasi jika memiliki memori. Tanpa memori, komputer tidak bisa beroperasi. Lah, memori masa lalu ini loh. Ya. Yang pasti akan menjebak kita kalau kita kurang mengerti, kurang memahami, kurang mengetahui. Artinya, satu persatu kesan atau kenangan atau memori masa lalu kita akan muncul. Satu persatu loh ya. Satu persatu akan muncul. Misal contoh. Sebelum manunggal jati, sebelum mengkaji diri, saya punya masa lalu. Terbiasa membakar dupa ketika berdoa. Ya. Atau ketika menghadap kepada Maha Suci. Atau ketika kita mengamalkan sesuatu. Ya.
Dan ini sudah saya lakukan selama bertahun-tahun. Artinya kesannya kan, kenangannya kan kuat banget tuh. Nah ini nanti setelah panjenengan selesai manekung, setelah panjenengan selesai gembleng, sedang berupaya mempertahankan hasil manekung atau gembleng, alias laku suci menuju kelanggan. Ini akan muncul. Entah kapan waktunya, tiba-tiba muncul dari dalam diri kita, ingin membakar dupa. Entah apa tujuannya. Ya. Entah apa tujuannya. Alasan juga nggak ada, merancang juga tidak. Ya. Tapi dikarenakan dulu saya terbiasa membakar dupa, lah ini akan muncul. Keinginan membakar dupa ini akan muncul. Ya. Keinginan membakar dupa ini akan muncul. Lah, kalau kurang mengerti, kurang paham, kurang tahu nih, maka keinginan membakar dupa ini akan dilakukan asal. Dan ketika asal melakukan, maka akan muncul keinginan berikut. Ya, akan muncul keinginan berikut. Setelah dupanya dipegang, koreknya dipegang, muncul keinginan kedua. Ini membaca surat Al-Fatihah, apa membaca japa mantra, apa membaca kunci. Nah, ya. Pilihan-pilihan ini muncul. Lah ini kalau kurang mengerti, kurang paham, kurang tahu, bingung sampean. Bahkan saking bingungnya, semua dipakai. Baca surat Al-Fatihah, baca Yasin, baca kunci, wah semuanya dibaca. Saking bingungnya. Itu alami dan natural terjadi. Kejadiannya itu alami, kejadian itu natural. Di luar rencana, di luar rancangan. Karena apa? Karena dia kenangan atau kesan yang tiba-tiba muncul. Yang tiba-tiba muncul. Lah, kalau kita dalam keadaan manunggal jati yang tidak kuat, ini akan kacau, kejadiannya itu akan kacau. Membakar dupa sambil membaca kunci juga kacau. Membakar dupa, membaca ayat-ayat seperti biasanya dulu juga kacau. Tidak membaca juga kacau. Tidak membakar juga kacau. Membakar juga kacau. Kacau semua. Nah, ini yang dimaksud kemomoran di sini udah. Udah kemomoran di sini. Udah ternoda di sini. Termasuk ketika kita makan atau minum. Mungkin dulu atau masa lalu sebelum makan kita membaca bismillah atau doa-doa yang lain. Ini pun akan muncul. Ya. Entah kapan waktunya akan muncul, akan panjenengan hadapi kenangan itu, kesan itu, memori itu. Sehingganya ketika nasi sudah di piring, panjenengan itu bingung di situ. Mau baca bismillah, mau baca sholawat, apa mau baca kunci? Atau disempurnakan? Ini akan menjadi banyak pilihan buat panjenengan. Kalau kurang mengerti, kurang memahami, kurang mengetahui cara-cara prakteknya atau teknik-teknik lakunya. Kalau langsung kita lakukan,
Kalau keinginan itu langsung kita lakukan, berarti kita mengikuti kehendak 4 anasir, tidak memperdulikan kehendak hidup dan kehendak maha hidup. Kalau sebelum melakukan, kita renungkan dulu, kita merenung dulu apa yang saya lakukan ini sudah baik, apa benar, apa tepat, apa enggak. Berarti kita mengikuti kehendak hidup tanpa peduli kehendak 4 anasir dan maha suci. Ditolak, keinginan itu ditolak. Tidak mau melakukan. Berarti kita mengikuti kehendak maha hidup tanpa peduli dengan kehendak hidup dan kehendak 4 anasir. Serba salah kan? Lebih bingung lagi di situ. Nah, maka kita dituntut sebagai putra kekudangane Romo yang sudah manunggal jati, kita dituntut untuk bisa membawa diri. Dituntut untuk bisa menempatkan diri, dituntut untuk bisa menyesuaikan diri, dituntut untuk bisa menjaga diri. Agar supaya bisa menjadi kitab suci sejati ada makna bagi sesama makhluk hidup. Agar supaya bisa menjadi wulangre sejati bagi sesama makhluk hidup, dan agar supaya bisa menjadi berbudi bawa laksana bagi sesama makhluk hidup. Dikarenakan berada di lingkungan tukang bakar dupa, teringatlah masa lalu kalau saya juga senang bakar dupa. Muncullah keinginan membakar dupa. Tidak membakar dupa, maka itu lingkungan tempat membakar dupa. Berarti tidak bisa membawa diri di tempat itu. Tidak bisa menempatkan diri di tempat itu. Tidak bisa menyesuaikan diri di tempat itu. Tidak bisa menjaga diri di tempat itu. Sehingganya di tempat itu tidak bisa menjadi kitab suci sejati ada makna. Bagi sesama makhluk hidup di tempat itu. Tidak bisa menjadi wulangreh sejati bagi sesama makhluk hidup di tempat itu. Dan tidak bisa berbudi bawa laksana bagi sesama makhluk hidup di tempat itu. Gagal dah kita. Kayaknya kalau soal dupa tidak terlalu umum ya. Nah, sekarang tentang sembahyang nih. Ini ya tentang sembahyang. Berada di lingkungan fanatik agama. Berada di lingkungan fanatik agama. Setelah selesai manekung gembleng, dalam keadaan laku suci menuju kelanggengan, sedikit banyak ilmu pengertian, pemahaman, dan pengetahuan sudah dikuasai. Artinya, sudah ngerti, sudah paham, sudah tahu apa dan bagaimana itu agama. Tinggal di lingkungan kental agama. Dikarenakan kita punya masa lalu juga seperti itu, muncul nih kesan, ya. Muncul nih kesan sembahyang, kesan sholat, kesan ngisi kotak amal, dan lain sebagainya muncul nih. Nah, ketika keinginan itu muncul, langsung dilakukan, berarti mengikuti kehendak 4 anasir, tanpa peduli kehendak hidup dan maha hidup. Begitu juga selanjutnya. Tidak dilakukan sama sekali berarti tidak bisa membawa diri di tempat agamis tersebut. Tidak bisa menempatkan diri di tempat agamis itu, tidak bisa menyesuaikan diri di tempat agamis itu, dan tidak bisa menjaga diri di tempat agamis tersebut. Sehingganya ya tidak bisa menjadi kitab suci sejati. Ada makna bagi sesama makhluk hidup di tempat agamis itu. Tidak bisa menjadi wulangreh sejati bagi sesama makhluk hidup di tempat agamis itu. Dan tidak bisa menjadi berbudi bawa laksana bagi sesama makhluk hidup di tempat agamis itu. Gagal total. Ini banyak ini yang bingung di sini, banyak ini. Banyak ini.
Satu contoh lagi. Ujuk-ujuk, tahu ujuk-ujuk nggak? Tiba-tiba ya. Tiba-tiba muncul keinginan minum es cendol. Maka yang ada penjual es cendol ini di pasar. Artinya harus ke pasar kan untuk mendapatkan es cendol itu. Kenapa? Karena punya masa lalu biasa minum es cendol ketika panas-panas di tengah hari kan. Nah, dikarenakan punya masa lalu itu, ini muncul ini. Padahal itu sesuatu yang sederhana kan, muncul. Kebiasaan minum es cendol ini loh muncul. Langsung berangkat ke pasar membeli es cendol, berarti mengikuti kehendak 4 anasir. Tanpa peduli kehendak hidup dan kehendak maha hidup. Atau keinginan itu direnungkan dulu, kok ujuk-ujuk saya kepengen. Padahal sudah lama saya nggak pernah punya keinginan minum es cendol lagi seperti dulu. Kok ini kok ujuk-ujuk? Tiba-tiba ingin minum es cendol seperti orang nyidam, seperti orang hamil nyidam. Ada apa sih ini? Berarti mengikuti kehendak hidup tanpa peduli kehendak 4 anasir dan kehendak maha hidup. Kehendak ingin minum es cendol tidak diperdulikan sama sekali. Tidak sesuatu dengan keinginan minum es cendol itu tidak sesuatu, tidak masalah. Enjoy saja. Berarti mengikuti kehendak maha hidup tanpa peduli kehendak hidup dan tanpa peduli kehendak 4 anasir. Gagal tuh. Ya. Rumit kan? Kalau kurang mengerti, kurang memahami, kurang mengetahui. Serumit itu loh. Satu lagi. Sebagai orang yang berkeyakinan agama Islam, sudah pasti punya kebiasaan sembahyang ya. Sembahyang maghrib, sembahyang isya, sembahyang subuh, sembahyang duhur, sembahyang asar. Walaupun itu kadangkala, tapi kan punya kesan itu. Pernah melakukan kan? Entah kapan waktunya, padahal sudah merdeka ini ya. Entah kapan waktunya, tiba-tiba saya terkejut mendengar beduk isya. Belum, nggak biasanya muncul keinginan, ini nih, gimana? Sembahyang isya, apa patrap sama di Manunggal Jati? Ujuk-ujuk melakukan, tiba-tiba langsung melakukan patrap sama di Manunggal Jati, atau langsung melakukan sembahyang isya, berarti mengikuti kehendak 4 anasir tanpa peduli dengan kehendak hidup dan kehendak maha hidup. Direnungkan dulu, ada apa sih kok tiba-tiba hidup saya menggerakkan ingin sembahyang. Maka biasanya jam segini saya patrap samadhi Manunggal Jati. Ada apa sih hidup? Berarti mengikuti kehendak hidup tanpa peduli kehendak 4 anasir dan kehendak maha hidup. Kacau dah di situ. Panjenengan, kita melakukan patrap samadhi Manunggal Jati juga kacau karena mengikuti kehendak 4 anasir. Langsung melakukan sembahyang isya juga kacau karena mengikuti kehendak 4 anasir. Nah, rumit kan? Ini akan nampak jelas sekali. Panjenengan mengalami ini nggak samar, sama sekali tidak samar, jelas banget. Kenapa mengalami semua itu kok menjadi jelas banget? Sama sekali tidak samar sedikit pun. Karena sedang
menikmati rasanya kelakuan diri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Jadi kejadiannya itu jelas banget. Nah ini kalau kurang ngerti, kurang paham, kurang tahu, kan bingungnya juga jelas banget kan? Bingungnya juga jelas banget. Ngenok, itu berasa banget bingungnya itu. Nah, saya tambah satu lagi. Saya tambah satu lagi. Entah kapan waktunya, karena sebelum ini sudah pasti tubuh kita tidak pernah sehat kan. Sebelum manunggal jati, sebelum seluruh masa lalu tersempurnakan, sudah pasti kan kita tidak pernah sehat tuh. Apalagi makanan, minuman zaman sekarang kan, wow, serba siap saji kan, tidak bisa basi. Berarti ada sesuatu kan. Nah itu meracuni tubuh kita. Entah kapan waktunya, ujuk-ujuk tiba-tiba sakit kepala. Sakit kepala. Langsung ke warung beli bodrek, berarti mengikuti kehendak 4 anasir. Tanpa peduli kehendak hidup, tanpa peduli kehendak maha hidup. Tidak langsung pergi ke warung membeli bodrek, melainkan direnungkan dulu. Kok saya bisa sakit kepala ya? Saya luput apa ya? Saya punya salah apa ya? Tadi kesadaran saya putus di mana ya? Enggak langsung pergi ke warung beli bodrek itu. Berarti mengikuti kehendak hidup, tanpa peduli kehendak 4 anasir dan kehendak maha hidup. Serba membingungkan kalau kurang paham, kurang mengerti, kurang tahu tentang bagaimana prakteknya laku suci menuju kelanggengan atau keabadian dalam rangka berupaya mempertahankan hasil manekung atau gembleng. Itu memusingkan kalau kurang paham. Nah, karena rumit sekali dan di situ nggak ada kompromi. Ya. Salah. Nggak bisa beralasan, nggak bisa. Saya rasa bahan itu sudah cukup ya. Dia masih banyak sih kalau harus dikupas satu persatu, nggak selesai. Tapi bahan yang sudah saya sampaikan, saya rasa itu sudah cukup. Termasuk tentang ketika kita punya hutang ditagih, itu juga sama gitu loh, kejadiannya sama. Karena dulu saya kebiasaan ngutang sana ngutang sini, nah kesan ini kan keluar, ya. Kesan ini keluar. Nggak ngerokok 1 jam saja karena nggak punya rokok, muncul keinginan nyari utang ke teman dan ini. Nah kalau keinginan utang ke teman, ke siapapun untuk beli rokok, ini langsung diikuti, langsung dilakukan, berarti mengikuti kehendak 4 anasir tanpa peduli bla bla. Sama sebenarnya sama, ya sama. Termasuk masa lalu kita yang terbiasa kerja. Ini juga akan muncul, kebiasaan ini akan muncul. 1 hari, 3 hari, 2 hari, nggak kerja nganggur. Wah, nggak enak itu rasanya. Muncul keinginan kerja. Kerja 3 hari rasanya capek semua karena terbiasa kerja kan. Langsung bergerak mencari pekerjaan. Berarti mengikuti kehendak 4 anasir. Artinya ada banyak contoh-contoh lainnya gitu loh. Namun sama kan ceritanya seperti itu. Sama. Lalu praktek yang benar, teknik dan caranya seperti apa Pak Web? Ikuti kehendak maha hidup dulu. Kemudian ikuti kehendak hidup. Setelah mengikuti kehendak hidup, baru mengikuti kehendak 4 anasir. Selesai deh. Masih ingat? Kehendak maha hidup itu apa dan seperti apa? Kehendak hidup itu apa dan seperti apa? Kehendak 4 anasir itu apa dan seperti apa? Masih ingat nggak? Nah, jadi langkah awal, ikuti dulu kehendak maha hidup. Setelah mengikuti kehendak maha hidup, baru kemudian mengikuti kehendak hidup. Setelah mengikuti kehendak hidup, nanti secara otomatis akan terjadi mengikuti kehendak 4 anasir. Atas dasar petunjuk dari hidup loh ya, gerak-gerik dari hidup, bukan rancangan kita.
Lah kejadiannya, misal contoh. Tiba-tiba saya sakit kepala. Langkah pertama adalah mengikuti kehendak Maha Hidup. Kehendak Maha Hidup, kejadiannya seperti apa? Sakit kepala ini tidak saya permasalahkan. Ya. Sakit kepala ini tidak saya permasalahkan. Sakit kepala saya ini tidak saya sesuatukan. Sama sekali tidak saya permasalahkan, sama sekali tidak saya sesuatukan. Ini semakin syarat, rasanya itu semakin. Karena apa? Karena berhadapan dengan Maha Suci Hidup. Jangan bangga dulu karena merasa sudah beriman. Kalau aku belum menguji keimananmu. Jangan bangga dulu karena merasa sudah berwahyu pancalaku, kalau aku belum menguji wahyu pancalakumu. Tiba-tiba sakit kepala. Langkah awal mengikuti kehendak hidup, yaitu tidak mempermasalahkan sakit kepala atau tidak mengsesuatukan sakit kepala yang sedang saya alami. Ini akan semakin sakit rasanya. Akan semakin sakit rasanya. Dikarenakan kita mengikuti kehendak Maha Hidup, berarti kelakuan kita kelakuan apa? Nah, kelakuan kita kelakuan apa? Kelakuan kita adalah mempraktekkan wahyu panca gaib menggunakan sikap dan sifatnya wahyu panca gaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Artinya, dengan sakit kepala yang tidak saya permasalahkan ini, artinya nggak saya obati gitu ya, tidak saya obati, tidak saya terapi, tidak saya ini. Berarti kelakuan kita yang kita lakukan adalah wahyu pancalaku. Sakit kepala ini saya serahkan kepada Maha Hidup. Karena sakit kepala ini merupakan keputusan Maha Hidup, maka harus diterima. Saya terima. Sebab Maha Hidup adalah Maha Kuasa atas segalanya. Terlalu kecil kan membuat kepalanya manusia sakit itu kan. Ya? Terlalu sepele kan? Ya, harus saya persilahkan. Harus saya persilahkan. Dengan itu, maka sakit kepala ini akan berubah menjadi Maha Suci itu sendiri. Dan kita bisa menikmatinya. Karena sakit kepala tadi kan dinikmati, tak? Dinikmati rasanya menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Karena apa? Karena sedang berwahyu pancalaku, sedang beriman di situ. Artinya selain menikmati rasanya sakit kepala, kan tidak ada ya. Dikarenakan sedang mengikuti kehendak Maha Hidup, maka sedikit demi sedikit sakit kepala ini rasanya menjadi berubah menjadi Maha Suci itu sendiri. Sehingga berawal dari sakit kepala, saya bisa merasakan kenyataan Maha Hidup yang sedang main sinetron sakit kepala. Nah, ingat, selanjutnya wahyu pancalaku atau iman adalah menebar kesadaran cinta kasih sayang. Itu selanjutnya kan. Nah, setelah itu, setelah saya berhasil menikmati rasanya kenyataan Maha Suci yang tadinya itu berupa sakit kepala, ini kita akan mengetahui bentuk komunikasinya hidup dengan Maha Hidup tadi. Ya. Di saat saya
berhasil menikmati rasanya kenyataan Maha Suci ini, artinya saya bisa menyaksikan komunikasi antara Maha Hidup dan hidup. Selanjutnya tinggal ngikut. Tetap akan membeli bodrek loh ya. Karena apa? Karena logikanya, wajarnya orang sakit kepala itu ya diobati dengan bodrek. Wajarnya gitu ya. Kejadiannya akan tetap membeli bodrek. Karena apa? Karena menebar kesadaran cinta kasih sayang hidup. Artinya bodrek di warung yang sedang dijual itu terbeli dengan uang kita. Nah, ini sudah termasuk menebar kesadaran cinta kasih sayang Maha Hidup. Dan ketika bodrek itu terbeli, dikarenakan antara kehendak 4 anasir, kehendak hidup dan kehendak Maha Hidup ini terkoneksi dengan baik, kerjasama dengan baik. Begitu bodrek terbeli dan berada di tangan, kita tidak akan lupa menyempurnakan bodrek itu terlebih dulu. Sesudah minum bodrek, juga kita tidak akan mengalami kesulitan untuk mengucapkan terima kasih kepada bodrek. Setelah mengucapkan terima kasih kepada bodrek, kita juga nggak akan lupa melakukan palungguh panutup. Nah, setelah melakukan palungguh panutup, kita juga tidak akan lupa melanjutkan menikmati rasanya kelakuan diri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Runtun semuanya. Berurutan dengan sangat rapi dan indah. Nah. Contoh kedua, membakar dupa. Tiba-tiba muncul keinginan membakar dupa. Cara dan teknik prakteknya, ikuti dulu kehendak Maha Hidup. Nah, karena mengikuti kehendak Maha Hidup, berarti harus apa? Harus tidak mempermasalahkan keinginan membakar dupa. Tidak sesuatu punya keinginan mau membakar dupa, itu tidak sesuatu. Ya. Nah, kalau saya sudah tidak sesuatu dengan keinginan membakar dupa, tidak mempermasalahkan apapun tetek bengek tentang dupa, lah ini nanti beruntun. Secara otomatis akan berlanjut kepada kehendak hidup. Artinya Maha Hidup ini akan memberikan dawuh atau wejangan atau perintah kepada hidup, dan hidup ini akan menggerak-gerikkan 4 anasir atau sedulur papat. Tetap, bakar dupa tetap. Membaca sesuatu juga tetap. Tapi bacaannya sudah beda. Karena apa? Karena hasil kerjasama kehendak 4 anasir, kehendak hidup, dan kehendak Maha Hidup. Lah terus bacaannya apa Pak Beb, kok nggak sama? Nggak sama, nggak seperti biasanya. Berapa biji pun dupa yang hendak dibakar, dupa apapun yang hendak dibakar, pasti yang keluar sabda terima kasih, bukan japa mantra lainnya. Jadi membakar dupa yang biasanya baca japa mantra ini, baca doa ini, yang keluar itu adalah ucapan terima kasih sedulur papatku, terima kasih hidupku, terima kasih romoku, terima kasih Kanjeng Romo Sejati Gusti Prabu Heru Cokro Semono, terima kasih alam semesta seisinya atas kerjasamanya yang indah, baik, dan tepat. Dibakar dopanya, jus. Oh, keren. Nah, terima kasih kepada yang sudah saya uraikan tadi. Itu lebih tinggi dari doa apapun. Bahkan terima kasih, doa terima kasih ini tadi, doa yang berupa ucapan terima kasih, nyaris tidak ada yang mendoakan, yang mengucapkan doa itu. Pasti doa permohonan itu, doa keinginan ini. Padahal doa tertinggi adalah syukur. Berarti
Terima kasih. Syukur itu kan bahasa religi. Doa syukur adalah doa mensyukuri, adalah doa tertinggi dari seluruh doa yang ada. Nah, ini nyaris tidak ada yang seperti itu. Nah, selebihnya nanti mengalir sesuai peran, beruntun. Nanti berlanjut lagi, muncul lagi. Muncul lagi, tiba-tiba perut bunyi kruyuk. Lapar banget. Saking padahal baru beberapa jam makan, tapi laparnya bisa sampai perih gitu. Bisa sampai perih rasanya di perut. Seakan-akan saking laparnya, padahal beberapa waktu lalu baru saja makan. Baru saja makan. Langkah awal, cara atau tekniknya mengikuti kehendak Maha Hidup dulu. Artinya perut yang keroncongan lapar ini tidak dipermasalahkan dulu. Tidak dipermasalahkan dulu. Tidak sesuatu dengan perut yang lapar itu. Biasa. Kayaknya kita biasa lapar kan? Soalnya apa? Soalnya kita bukan miliarder yang ahli kuliner. Jadi sering lapar kan aslinya. Ya kan? Ya kan? Jarang makan tepat waktu kan jarang sih. Berarti kan sudah biasa. Biasa. Tidak dipermasalahkan, tidak disesuatukan. Nah, ketika kita sudah tidak sesuatu lagi dengan lapar itu tadi, tidak mempermasalahkan lagi tentang lapar ini, lah nanti ada koneksi otomatis. Kehendak Maha Hidup yang kita ikuti ini nanti secara otomatis akan terkoneksi dengan kehendak hidup. Nah, kalau kehendak Maha Hidup dengan kehendak hidup ini sudah terkoneksi, maka selanjutnya secara otomatis pula hidup kita akan menggunakan pembantunya, akan menggunakan alatnya, yaitu 4 anasir. Dan kejadiannya pasti sempurna, pasti indah, gitu. Ya, pasti indah. Yang seharusnya walaupun gitu, kalau harus diperpanjang ya, walaupun istri ndak goreng ikan, entah gimana ceritanya, kok yondelalah ada tetangga nganterin ikan, pokoknya indah deh, kejadiannya itu indah banget. Kalau prakteknya itu seperti itu. Tapi kalau kehendak 4 anasir yang didulukan kacau, kehendak hidup yang didulukan kacau panjenengan. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan laku kita. Laku kita adalah laku kembali, laku pulang. Nah, asal usul kita kan Maha Suci. Jadi apapun itu harus dimulai dari Maha Suci dulu, baru ke yang lain. Nah, itu hal apapun sama seperti itu. Hal apapun sama seperti itu. Kesimpulannya, tidak mempermasalahkan masalah, tidak mengsesuatukan masalah adalah kehendak Maha Hidup. Apapun dipikir dulu, apapun direnungkan dulu, apapun diperhitungkan dulu, itu adalah kehendak hidup. Apapun tidak dipikir dulu, apapun tidak diperhitungkan dulu, langsung gebrak, itu adalah kehendak 4 anasir. Lah, kehendak 4 anasir atau kehendak hidup, jika kita lakukan terlebih dulu, kacau. Misal contoh nih, dalam kondisi bekerja, kita mengikuti kehendak hidup.
ketakuan, menikmati rasanya, kelakuan tersebut menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Ya kan? Di titik-titik tertentu, pada momen-momen tertentu, tiga kehendak ini akan muncul. Dan harus diperankan semuanya. Lah, cara memerankannya, cara melakukannya seperti yang sudah saya sampaikan barusan tadi. Yaitu langkah awal, perankan dulu kehendak Maha Hidup. Kemudian perankan kehendak hidup. Seharusnya, sesungguhnya, peran hidup ini otomatis, kejadiannya itu otomatis. Kalau pertama kali yang kita lakukan, yang kita ikuti adalah kehendak Maha Hidup, selanjutnya adalah matic, otomatis. Pasti akan menurun kepada hidup dan hidup akan menggunakan 4 alatnya. Gitu. Itu dalam hal apapun. Nah, ini akan berfungsi. Karena apa? Karena tidak satupun manusia yang tidak memiliki masa lalu. Nah, kesan daripada masa lalu ini, agar benar-benar bersih dari Baitul Makmur kita, benar-benar bersih dari Baitul Muharram kita, benar-benar bersih dari Baitul Muqaddas kita, kesannya ini akan dimunculkan satu persatu. Dan kemunculan kesan ini harus sempurna. Artinya, sedulur papat kita atau 4 anasir kita juga harus selamat, hidup kita harus selamat, Maha Hidup juga harus selamat. Tidak bermasalah gitu maksudnya. Tidak bertentangan satu sama lain. Kan ya? Lah, apapun yang diawali dari Maha Suci, inilah yang dimaksud ibadah kalau istilah religinya. Jadi ibadah itu adalah menyatakan firman Maha Suci. Menyatakan firman Maha Suci. Atau merealitakan firman Maha Suci. Atau membuktikan secara real firman-firman Maha Suci. Jadi apapun kejadiannya harus dimulai, harus diawali dari Maha Suci itu sendiri. Karena apa? Karena kita sedang menyatakan firman-Nya. Menyatakan firman-Nya, merealitakan firman-Nya, membuktikan firman-Nya. Jadi ya harus bermula dari yang berfirman itu sendiri. Dan kejadian apapun yang terjadi di alam semesta seisinya ini adalah firman Maha Suci. Tidak ada satupun yang bukan firman Maha Suci. Nah, ini harus real. Harus real, harus alami, harus natural. Jadi tidak bisa. Ketika Maha Suci berfirman, siapa namanya? Mang Jarnani. Jarkani. Ketika Maha Suci berfirman, kepalanya Jarkani sakit. Sembuh. Tidak bisa. Harus real. Ketika Maha Suci berfirman, kepalanya Mang Jarkani sakit. Ngambil air, diminum, sembuh. Tidak bisa. Harus natural. Maha Suci berfirman, kepalanya Mang Jarkani sakit. Enggak bisa. Naturalnya, aslinya orang sakit kepala pasti nah, itu baru asli. harus seperti itu. Nah, itu. Nah, ini kalau panjenengan sudah ahli di sini, semuanya itu serba menit. Nah, semuanya itu serba menit.
Contoh, pada suatu ketika Mang Jarkani sampean katanya si A itu habis nyuri ayam. Nggak apa-apa, nggak bisa gitu. Harus kaget dulu. Harus ada segini dulu. Tapi hitungan detik. Gitu loh. Hitungan detik. Bohong kalau Mang Jarkani katanya si A sampai nyuri ayam saya. Hehehe, bohong itu, munafik gitu. Pasti kaget dulu, naturalnya, alaminya seperti itu. Tapi dalam hitungan detik, langsung bisa membawa diri, langsung bisa menempatkan diri, langsung bisa menyesuaikan diri, dan langsung bisa menjaga diri. Karena sudah bisa membawa diri, menempatkan diri, menyesuaikan diri, menjaga diri, ketika dalam sesuatu, maka di dalam sesuatu itu pasti bisa menjadi kitab suci sejati, ada makna. Bisa menjadi wulangrek sejati dan bisa berbudi bawa laksana. Sehingganya yang ngasih kabar Mang Jarkani itu juga terselamatkan, panjenengan terselamatkan, semuanya terselamatkan. Tidak ada satupun yang bermasalah. Nah itu. Ndak punya rokok, perokok ndak punya rokok, pasti ingin merokok. Ingin merokok namun ndak ada rokoknya. Enjoy saja, ndak mungkin lah. Pasti nek dulu, ya nggak, sedih dulu atau gimana dulu. Itu naturalnya seperti itu. Namun hal tersebut akan dialami hanya beberapa detik saja. Ndak berlarut-larut seperti masa lalu kita gitu loh. Ndak berlarut-larut. Lah nanti kejadian untuk mendapatkan rokok itu semuanya wajar semuanya. Mudah, wajar, natural, ndak aneh-aneh. Dan tidak berisiko. Nah, kalau proses kejadian untuk mendapatkan rokoknya ngutang kan berarti ada risiko tuh. Ya kan? Ada risiko kan? Nah, ini enggak ada risiko, sudah aman, nyaman, indah, enggak ada risiko. Kalau semuanya itu dikembalikan kepada Maha Suci terlebih dulu. Berawal dari Maha Suci terlebih dulu. Bermula dari Maha Suci terlebih dulu. Itulah yang dimaksud kalau secara religinya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya itu seperti itu. Jadi apapun itu kembalikan dulu pada Maha Suci. Bermula dulu dari Maha Suci. Itu juga yang dimaksud daripada Bismillahirrahmanirrahim. Apapun itu bermula dari Maha Suci dulu. Diawali dari Maha Suci dulu. Prakteknya seperti yang sudah saya sampaikan. Biasanya sembahyang seperti keyakinan pada agamanya. Setelah sampai di puncak, ujuk-ujuk atau tiba-tiba berhenti total, bohong. Pasti ada proses di situ, ya enggak? Ada proses. Nah, ketika proses ini terjadi, lah tiga hal, memerankan tiga kehendak ini seperti yang sudah saya sampaikan. Jangan sesuatu dulu, jangan permasalahkan dulu. Merdekakan dulu diri kita. Setelah diri kita merdeka, dalam artian tidak sesuatu lagi, tidak masalah lagi, ya, tidak mempermasalahkan lagi. Lah di sini nanti akan berdiri yang namanya hidup atau guru sejati. Dan ketika guru sejati atau hidup kita sudah berdiri, maka dia akan menggunakan 4 alatnya, yaitu sedulur papat atau 4 anasir. Nah, kalau semua sistem kerjanya seperti itu, ya nggak ada yang masalah. Nggak ada yang masalah kalau sistem kerjanya seperti itu. Karena apa? Karena apapun itu berada dalam koridor manunggal jati, tidak keluar dari manunggal jati.
Paham ya? Saya rasa itu sudah cukup. Ya, saya rasa itu sudah cukup ke depannya. Ingat, selama panjenengan manekung atau gembleng, panjenengan sedang berlatih dua hal ini loh ya. Karena apa? Karena jika bukan dua hal ini, apa sih dua hal itu? Diam ketika bersamadhi setelah patrap. Yang satunya di luar patrap samadhi, menikmati rasanya kelakuan diri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Tanpa dua hal ini, panjenengan tidak akan mampu menyadari tiga kehendak yang sewaktu-waktu bisa muncul ketika panjenengan sesuatu. Ketika panjenengan bermasalah. Ketika panjenengan bermasalah, ketika panjenengan sesuatu, yang berarti Maha Suci memberikan peran kepada panjenengan, memberikan anak tangga kepada panjenengan untuk naik ke level yang lebih tinggi. Lah, tiga kehendak ini akan muncul, akan turun pada panjenengan. Dan tiga kehendak ini harus dilakukan secara berurutan dengan kerjasama yang baik, indah, dan tepat. Ya. Nah ini kalau belum ahli jenengan enggak bisa, bingung itu. Ini dupa, ini korek. Surat Al-Fatihah, ayat kursi, sholawat. Ini japa mantra membakar dupa. Di sini kunci. Oh iya, mana mau dipakai semua? Mana pipi udah bengkak nih, giginya cekot-cekot. Ada orang ngomong kenceng aja, wah udah segini-gini kan, saking sakitnya di gigi. Ingat obat sakit gigi, ndak punya uang, wah semawut jenengan di situ. Kalau ndak ahli di sini, terjebak jenengan di situ, terjebak. Apalagi perkara utang piutang ya, wah itu rumit lagi tuh, pelik lagi tuh, pelik lagi. Kalau tidak ahli di dua hal ini, karena kalau belum ahli di dua hal ini, untuk bisa mampu menyadari kehendak empat anasir, kehendak hidup dan kehendak maha hidup yang datang secara bersamaan, tidak akan bisa. Pasti yang ada bingung. Terbawa arus, terbawa kejadian, bingung. Ujung-ujungnya mencari solusi ke sana, mencari jalan keluar ke sana, minta tolong ke sana. Semrawut semua. Semuanya dilakukan, hasilnya tetap pusing, tidak selesai. Ya. Nah, caranya, langkah awal mengikuti kehendak maha hidup seperti apa Pak Web? Diam. Itu adalah cara mengikuti kehendak maha hidup, adalah diam. Ya, diam. Prakteknya diam, setidak-tidaknya patrap palungguh. Ya. Asma sejatinya disebut lungguho ingkang prayuga. Kita dalam keadaan panik kan? Ya, kita dalam keadaan stres kan? Kita dalam keadaan bingung kan? Karena apa? Karena sedang berhadapan dengan anak tangga. Nah, anak tangga ini menurut masa lalu kita kan masalah. Siapa yang enjoy berhadapan dengan masalah? Pasti enek, bingung, stres, ragu, takut kan? Nah ini palungguh panutup. Terus didiamkan. Ya? Kebingungannya didiamkan. Stresnya didiamkan. Pemikiran yang ngajak ke sana, ngajak ke sana, didiamkan dulu. Lah dengan mendiamkan semuanya, berarti mengikuti kehendak maha hidup terus sampai diam. Setelah semuanya diam, lah nanti kan jelas. Ketika hidup itu berdiri, melakukan sesuatu hal,
Hidup kita adalah guru sejati kita. Dia tidak akan mungkin diam saja ketika raganya, rumahnya, ketika 4 anasirnya, alatnya bermasalah, itu tidak mungkin dia diam saja. Namun ketika dia melakukan sesuatu, kita kan nggak tahu. Karena apa? Karena tidak diam. Tuh, karena kitanya nggak diam, makanya nggak tahu mana yang mana yang sedang beraktivitas, kan kita nggak tahu. Karena apa? Karena nggak diam. Ya. Nah, agar supaya tidak ribet, jelas gitu. Diamkan dulu. Lah, diam ini berarti mengikuti kehendak Maha Hidup. Setelah semuanya diam, lah nanti kita tahu. Kita bisa merasakan karena ada rasanya. Hidup berdiri menggunakan 4 alatnya melindungi rumahnya. Tuh, seperti itu. Prakteknya palungguh. Palungguh apa? Palungguh panutup, bukan palungguh jati, bukan palungguh pambuko loh ya. Karena apa? Karena sedang berhadapan dengan anak tangga. Dengan masalah maksudnya. Ya. Terus sampai diam. Nah, kalau diam berarti sudah berhasil ikut kehendak Maha Hidup. Nah, setelah ikut dalam keadaan mengikuti kehendak Maha Hidup, nah nanti semuanya nampak jelas. Dan itu matik, otomatis. Jadi nggak perlu dipikir. Pokoknya berusahalah untuk bisa diam. Apapun gejolak yang ada di dalam kepala, apapun gejolak yang ada di dalam dada, diamkan. Ikut dulu. Ciptakan dulu kerjasama dengan Maha Hidup. Diam. Bisa diam berarti berhasil kerjasama dengan kehendak hidup atau mengerjakan kehendak hidup. Nanti tahu sendiri, paham sendiri, ngerti sendiri, bukan dari saya nanti. Secara teori, ikuti dulu kehendak Maha Hidup, kemudian ikuti kehendak hidup, baru mengikuti kehendak 4 anasir. Anasir itu teori, tapi kejadiannya itu metik, di luar rancangan kita. Kalau langkah awal ini sudah berhasil, nah langkah kedua ketiganya itu otomatis gitu. Udah bukan rancangan kita, itu sudah rancangan hidup sendiri. Nah kalau hidup yang melakukan, udah nggak ada yang nggak tepat itu. Alah ya podo ae toh. Apa karena saya tadi ndak ngasih contoh yang satu itu? Nah, kan tadi sudah saya katakan apapun loh itu. Nah, itu kejadiannya itu seperti itu, caranya seperti itu, tekniknya itu seperti itu. Nah, termasuk menghadapi orang yang menyebalkan, ya sama saja begitu. Langkah awal ikuti dulu kehendak Maha Hidup. Artinya apa? Tidak sesuatu dulu sama orang yang menyebalkan itu. Tidak mempermasalahkan dulu orang yang menyebalkan itu. Nah selanjutnya nanti tahu sendiri, paham sendiri, ngerti sendiri, bukan katanya saya. Yang penting bisa diam dulu. Yang penting tidak sesuatu dulu, tidak masalah dulu. Kenapa harus didiamkan? Karena aslinya kita sedang bermasalah dengan diri kita sendiri, sedang sesuatu dengan diri kita sendiri. Sebab karena itu prakteknya palungguh panutup. Aslinya kita itu tidak ada masalah dengan alam semesta, itu tidak ada. Bermasalah dengan alam semesta itu tidak ada. Sesuatu dengan alam semesta seisinya, tetangga, enggak ada. Masalah kita itu adalah masalah diri kita sendiri. Sesuatu kita itu adalah sesuatu pada diri kita sendiri. Kalau kita tidak sesuatu dengan diri kita sendiri, kalau kita tidak ada masalah dengan diri kita sendiri, kita berdamai dengan diri kita sendiri, kita akrab dengan diri kita sendiri, kita tenang, nggak ada masalah, semua itu nggak ada masalah. Itu pokoknya di situ. Makanya praktek mengikuti kehendak Maha Hidup adalah palungguh panutup. Diamkan dulu dirimu, tenangkan dulu dirimu, enjoykan dulu dirimu. Hilangkan dulu masalah dengan dirimu sendiri, itu hilangkan dulu. Yeah. Bisa paham? Wah, kayak itu detail banget itu ya. Itu jelas banget itu. Ya, tidak terlalu panjang sih, tapi detail kan, dalam kan, singkat, dalam, padat. Nah.
Dan kadangan kita malam ini cukup. Terima kasih, tercerahkan kita semuanya ya. Camkan loh itu ya.